Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Wulandeseti Syamtuti dengan materi struktur jaringan dan fungsi organ hewan dan manusia. Di sini materi untuk mata pelajaran biologi kelas 11. Yang pertama kita akan mempelajari macam-macam jaringan hewan dan manusia. Di sini terdapat jaringan epitel, jaringan ikat, kemudian ada jaringan otot, dan jaringan saraf. Pada empat jaringan tersebut, di sini terdapat jaringan-jaringan penyusun jaringan epitel sendiri. Terdapat ada epitel pipih selapis, kemudian epitel pipih berlapis banyak, kemudian epitel silindris selapis, kemudian di sini ada beberapa epitel transisi dan epitel kelenjar. Di sini yang membedakan adalah selapis tunggal, kemudian ada selapis ganda atau dua, kemudian ada silindris, kemudian ada transisi dan kelenjar. Untuk jaringan ikat sendiri, di sini untuk membedakan dari jaringan ikat ada jaringan ikat longgar, kemudian ada jaringan ikat padat, kemudian lemak, terdapat ada tulang, dan di sini terdapat jaringan darah dan limfa. Untuk jaringan otot sendiri, di sini terdapat jaringan otot polos, jaringan otot kerangka, kemudian ada jaringan otot yang ada di jantung. Untuk jaringan saraf sendiri, di sini ada neuron sensorik dan neuron motorik. Untuk selanjutnya, di sini kita akan mempelajari dengan jaringan hewan terletak pada struktur, letak, fungsi jaringan hewan dan manusia. Yang pertama, jaringan penyusun organ pada hewan. Yang kedua, kita akan mempelajari teknologi yang berkaitan dengan jaringan hewan. Yang pertama, jaringan penyusun organ pada hewan. Terdapat jaringan epitel, kemudian jaringan otot, pengikat, dan jaringan syaraf. Untuk ciri utama keempat jaringan tersebut, kita dapat berdasarkan sel, matriks, ekstraseluler, kemudian terdapat fungsinya. Dari masing-masing jaringan ini sendiri, nah pada bagian epitel, di sini di dalam sel itu terdapat kumpulan sel polihedral. Kemudian untuk matriks ekstraseluler terdapat jumlahnya hanya sedikit, beda dengan jaringan yang lain. Kemudian untuk fungsi itu melapisi permukaan atau rongga pada tubuh dan kelenjar ekskresi. Untuk pengikat sendiri, di sini ada beberapa macam sel yang menetap dan mengembara. Jumlah selnya banyak dan fungsinya bervariasi. Kemudian untuk otot sendiri, di sini ada sel kontraktil yang panjang. Jadi di sini pembedaan dari pengikat dan otot. Untuk pengikat itu terdapat beberapa macam bentuk. Tapi kalau untuk otot itu sel kontraktil berbentuk panjang. Kemudian untuk jumlahnya cukup banyak dan untuk bagian area pergerakan atau bagian lengan, kaki, kemudian beberapa jaringan yang untuk penggerak yang lain. Untuk saraf sendiri di sini jalurnya panjang yang berjalinan. Kemudian di sini untuk jumlah matriks ekstraselulurnya tidak ada, kemudian transisi impuls terdapat transisi impuls pada saraf. Jaringan epitel sendiri di sini dibedakan berdasarkan bentuk sel atau jumlah lapisan sel dan fungsinya. Nah, di sini ada jaringan epitel simplex, kompleks, kelenjar, dan penutup. Untuk epitel penutup sendiri di sini terdapat ada selapis, berlapis, dan berlapis semu. Jadi untuk jaringan epitel itu ada 3 pembeda. Selapis atau hanya satu. Kemudian untuk berlapis itu terdiri dari 2. Dan untuk berlapis semu itu akan ada pembedanya 3. Jadi sel yang sama atau sel yang berbeda. Untuk jenis epitel penutup sendiri, di sini ada beberapa penyusunnya. Nah, di sini ada jumlah lapisan sel. Sel selapis,
yang berbentuk pipih itu melapisi pembuluh dan melapisi rongga. Untuk fungsinya, untuk memudahkan gerakan dan transport aktif yang ada dalam membran. Untuk kubus sendiri, di sini menutupi ovarium, tubulus, kemudian ada ginjal dan tiroid. Nah, di sini fungsinya untuk penutup dan sekresi. Untuk silindris sendiri, di sini melapisi usus, kandung empedu. Untuk fungsinya, proteksi, pelumas, absorpsi, dan sekresi. Untuk jenis epitel penutup sendiri, di sini, nah, untuk bentuknya itu ada bentuk pipih, pipih bertanduk, kemudian kubus, kemudian ada transisi dan silindris. Nah, untuk epitel pipih sendiri ini memiliki bentuk lingkaran dan pipih. Lingkaran dan pipih. Untuk contohnya seperti ini, lingkaran dan bentuknya pipih dan selapis. Nah, di sini, nah ini adalah epitel pipih. Ini bentuknya untuk penampang gambar. Nah, di sini adalah epitel pipih selapis. Nah, di tengah-tengah ini adalah nukleus atau inti sel. Nah, untuk selapis kubus, nah, ini berbentuk kubus. Dan di tengahnya inti sel berada di tengah dan berbentuk lingkaran. Sama. Untuk epitel selipis silindris, ini berbentuknya itu oval. Dan untuk nukleus itu berada di dasar dan berbentuk oval, mengikuti sel epitel silindris sendiri. Untuk epitel transisi, ini dibentuk oleh 3 sel lapisan. Yang paling bawah terdapat sel pipih terlebih dahulu, sel kubus, kemudian ada sel jaringan semuanya. Sini jaringan silindris. Jadi sini ada jaringan pipih, kemudian ini kubus, dan di sini ada jaringan semuanya. Kemudian di sini jaringan pengikat. Untuk jaringan pengikat sendiri dasarnya tersusun dari matriks atau sel-sel penyusun jaringan pengikat. Nah, di sini terdapat jaringan pengikat tulang keras, kemudian jaringan adiposa, ada jaringan darah, jaringan tulang rawan, jaringan pengikat padat, dan jaringan pengikat longgar. Untuk jaringan otot sendiri di sini mengandung protein kontraktil. Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, bagian otot polos dan otot serang lintang atau otot rangka itu untuk melindungi atau untuk bagian pergerakan-pergerakan yang ada di anggota badan kita. Kemudian untuk otot jantung di sini untuk melindungi melindungi bagian jantung atau bagian kontraksi agar otot itu dapat elastis untuk bergerak mengembang atau pengempisan atau pemasukan oksigen atau CO2 untuk keluar. Untuk fungsi jaringan otot itu pergerakan untuk mempertahankan postur tubuh, kemudian ada menghasilkan panas. Untuk karakteristik khusus otot itu di sini ada kontraktilitas, kemudian eksitabilitas, kemudian ekstensibilitas dan elastisitas. Nah, di sini untuk contoh gambar otot polos, dia berbentuk panjang. Kemudian untuk otot rangka, dia memiliki inti sel yang ada di bagian pinggir-pinggir otot. Beda dengan otot polos yang memiliki inti sel itu terdapat di dalam bagian ototnya. Untuk otot jantung, di sini bentuknya tak beraturan. Tapi kalau untuk yang otot polos, dia beraturan seperti kita melihat pembuatan mie. Kemudian ini bagian struktur saraf. Nah, untuk jaringan saraf sendiri di sini terdiri dari sel neutron. Nah, untuk fungsinya sendiri untuk monitor kejadian lingkungan
dan di dalam tubuh. Jadi untuk sel saraf sendiri untuk menerima rangsang yang ada di dalam tubuh atau rangsang secara langsung atau secara tidak langsung. Untuk kemudian ini ada sistem saraf manusia yang terdapat pada susunan saraf pusat dan susunan saraf tepinya. Nah, untuk susunan saraf pusat terdiri atas bagian otak, sumsum tulang belakang. Untuk saraf tepi terdapat saraf sadar dan saraf tak sadar. Untuk susunan saraf di sini terdapat dendrit, kemudian inti sel, kemudian badan Golgi, kemudian ada mitokondria dan sini adalah bagian akson dan di sini ada bagian myelin sheath. Jadi kandungan atau garis atau bagian persambungan antara penyaluran rangsang terhadap si saraf sendiri. Nah, untuk teknologi yang berkaitan dengan jaringan hewan itu terdapat stem cell atau sel batang yang terdiri dari sel induk embrio dan sel induk dewasa. Nah, dalam sel induk embrio ini terdapat masih bagian kecil atau inti yang dapat kita rangsangkan sedini mungkin. Dan atau untuk sel induk dewasa, dia memiliki konten atau inti yang lebih besar daripada sel induk embrio. Begitu dari saya, semoga bermanfaat. Salam lestari, salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.